Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang teologi Perjanjian Baru. Sebelum kita masuk kepada topik di dalam teologi Perjanjian Baru ini, kita harus memahami dulu bahwa teologi ini terbagi dua dalam bahasa Yunani, yaitu Theos dan Logos. Theos adalah Allah, sedangkan Logos adalah uraian, perkataan, atau ilmu. Jadi arti dari teologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teologi ini berbicara tentang Allah. Jadi di dalam teologi Perjanjian Baru ini kita membahas apa sih gunanya, kenapa kita perlu mempelajari tentang teologi Perjanjian Baru ini. Yang pertama, bahwa fungsinya adalah supaya kita bisa mengenal lebih dalam tentang Kristus, mengenal pelayanan-pelayanannya, mengenal karya-karyanya, mengenal kepribadiannya, sehingga kita taat kepadanya dan mengikuti ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya, sehingga kita mendapat keselamatan yang kekal yang sudah dijanjikannya kepada kita. Saat ini juga kita dalam Perjanjian Baru, kita akan ada dua topik penting yang harus kita mengerti atau yang disampaikan kepada kita dalam teologi Perjanjian Baru ini. Yang pertama adalah Allah menginformasikan dirinya, dan ia juga menginformasikan tentang nasib dari manusia itu sendiri. Yang kedua, Allah itu memperlihatkan dirinya kepada manusia, dan dia juga memperlihatkan nasib dari manusia itu sendiri. Jadi di dalam Perjanjian Baru ini juga kita akan melihat bagaimana hubungan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Kalau membahas tentang hubungan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, ini satu topik atau satu pembahasan yang sangat menarik bagi kita orang yang Kristen khususnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak pendapat-pendapat mereka tidak menyetujui ada hubungan. Jadi Hinger mengatakan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada hubungan. Jadi bukan bersifat teologis, ya, tetapi hubungannya bersifat, dia lebih melihat pada historis. Ya. Dia berkata bahwa Perjanjian Lama itu mengenai teokrasi, sedangkan Perjanjian Baru itu penggenapan akan lebih melihat lebih kepada Kristus dan penebusan. Bahkan dia berkata lagi bahwa Perjanjian Lama itu adalah sejarah bangsa Israel, sedangkan Perjanjian Baru itu adalah sejarah dari gereja. Jadi banyak pendapat-pendapat berkata bahwa Perjanjian Lama hanyalah sebagai sejarah kegagalan, hanyalah sebagai sejarah kehancuran. Bahkan Mark Kison berkata bahwa dia menolak Perjanjian Lama, sebab dia berkata bahwa itu hanya penyembahan berhala, dan itu hanya agama yang menyembah kepada berhala. Jadi di dalam kekristenan, bahwa Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu ada hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan. Pandangan Alkitab tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu memandang ke depan, ya, dia memandang ke depan, sedangkan Perjanjian Baru itu memandang ke belakang. Jadi sesungguhnya bahwa dasar dari
penulisan perjanjian baru itu adalah teologis atau histori dari perjanjian lama. Kalau tidak ada perjanjian baru, berarti perjanjian lama itu tidak lengkap, sebab ada nubuat-nubuat di dalam. Ada nubuat-nubuat. Jadi jelas di dalam perjanjian lama apa yang sudah dinubuatkan digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu tidak ada satupun yang bertentangan. Malah justru ada hubungan yang erat sehingga kita dibawa kepada kebenaran yang sejati. Ada metodologi yang faktor yang mempengaruhi dan perlu pertimbangan. Yang pertama adalah pewahyuan. Perjanjian baru harus menekankan, harus membahas tentang Kristus dan penebusan. Yang kedua adalah menekankan puncak darinya PBI adalah kepercayaan kepada kematian, kebangkitan, dan pengharapan kedatangan yang kedua kali. Jadi ketiga adalah pengajaran Yesus, dan penulis dari kitab perjanjian baru ini tidak saling bertentangan, ya. Jadi malah justru ada satu kalimat, ada satu pembahasan yang membawa kita kepada kebenaran yang memang benar-benar adalah itu kebenaran. Jadi tidak saling bertentangan, malah justru membuat kita semakin dekat dan mengenal kebenaran itu sendiri. Di dalam teologi perjanjian baru ini kita juga akan membahas tentang Injil sinoptik. Sinoptik dalam bahasa Yunani adalah sin, yang artinya adalah bersama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Injil sinoptik ini adalah memandang dari sudut pandang yang sama. Injil sinoptik ini ada 3, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Di dalam Injil sinoptik ini banyak problem yang masalah-masalah yang dihadapi. Yang pertama, teori lisan ini menyatakan dia mengumpulkan fakta-fakta mengenai kehidupan Yesus. Setelah dikumpulkan, disusun. Setelah disusun itu kemudian dihafalkan. Sesudah dihafalkan, dikhotbahkan secara lisan. Jadi tidak ada Injil sinoptik sebelum menyampaikan tentang lisan ini. Jadi Injil sinoptik ini banyak masalah-masalah yang beranggapan bahwa teori primatif, teori tentang saling bergantungan, bahkan berkata bahwa di sana juga ada teori dokumen. Jadi teori saling bergantungan, mereka berkata bahwa Matius bergantung kepada Markus, Markus bergantung kepada Lukas, dan Lukas bergantung kepada Matius. Jadi ini tidak benar, ya, tidak benar. Jadi mereka memandang dari sudut pandang yang sama, ya. Jadi di dalam Injil sinoptik ini juga berbicara bahwa mereka saling bergantungan, dan ada juga yang berkata bahwa mereka mengambil bahan yang sama, ya. Jadi jelas di dalam Alkitab bahwa ini adalah Injil, semua kitab itu yang diilhamkan Allah langsung kepada penulis, sehingga mereka mampu menuliskan kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi ada 4 perbedaan tentang Injil sinoptik dan Injil Yohanes. Injil sinoptik ini, yang pertama perbedaannya adalah mengenai materi, perbedaan materi. Injil sinoptik lebih menekankan tentang
pengajaran-pengajaran Yesus mengenai perumpamaan, ya. Dia mengajar berbagai perumpamaan, sedangkan Injil Yohanes tidak memakai perumpamaan. Ya. Jadi yang kedua adalah perbedaan tentang geografis, ya, tentang geografis, yang artinya bahwa Injil sinoptik lebih kepada pelayanannya, lebih kepada pemberitaan kepada orang-orang biasa atau kepada umum, sedangkan Injil Yohanes pelayanannya lebih kepada khusus kepada kaum intelektual, ya, atau kepada agama. Jadi yang berikutnya adalah mengenai struktur, ya, struktur. Jadi di dalam Injil sinoptik ini lebih kepada menceritakan tentang percakapan Yesus atau pengajaran-pengajaran panjang atau khotbah di bukit atau perumpamaan-perumpamaan, sedangkan Injil Yohanes itu lebih kepada pengajaran, kumpulan pengajaran dan percakapan Yesus. Yang keempat adalah mengenai perbedaan mengenai penekanan, ya, penekanan. Jadi Injil sinoptik ini lebih menekankan tentang kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus, ya, lebih menjelaskan di sana, lebih mendetail dia menjelaskan di sana. Jadi kalau Injil Yohanes ini lebih menekankan pemberitaannya mengenai kehidupan yang kekal, ya, bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal. Dalam teologi perjanjian baru ini kita juga akan saya membahas tentang teologi kisah para rasul. Sebelum kita masuk kepada muatan teologis tentang kisah para rasul ini, kita mengenal dulu identitasnya. Kisah para rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas atau Tabib Lukas, ya. Jadi dia menulis kepada Theophilus suratnya. Jadi tema daripada kisah para rasul ini adalah penyebaran Injil yang penuh dengan keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Sedangkan kata kunci daripada kisah para rasul ini adalah saksi-saksi. Muatan teologis di dalam teologi kisah para rasul ini, yang pertama adalah berbicara tentang Allah. Dia menekankan Allah. Dia menekankan bahwa Allah sudah menetapkan bahwa Kristus, Yesus itu, kematian Yesus itu. Jadi kematian Yesus itu sudah ditetapkan, sudah ada, itu adalah satu ketetapan dari Allah. Jadi di dalam teologi perjanjian baru ada teologi kisah para rasul ini membahas tentang itu. Yang kedua adalah Kristus. Teologi tentang Kristus dia membahas di sana bahwa Yesus itu benar-benar mengalami penyaliban dan kematian di atas kayu salib. Ya, banyak pendapat berkata bahwa itu bukan Yesus sudah digantikan, tetapi jelas di sana dikatakan bahwa di dalam Alkitab Yesus Kristus itu memang benar-benar disalib dan mati di atas kayu salib. Malah bukan hanya itu, dia membahas tentang Kristus ini, tentang kebangkitannya dan tentang kembalinya kedua ke dunia ini. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Bagaimana kita bisa melihat juga bagaimana pekerjaan Roh Kudus dan bagaimana juga keilahian daripada kuasa Roh Kudus itu. Ya, kita bisa melihat di dalam kisah para rasul ini bagaimana Roh Kudus itu ketika dia didustai, Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus, dan apa yang terjadi jelas dicatat di sana. Akibat dari kebohongan mereka mendustai Ananias, mereka mendustai Roh Kudus, mereka
mati. Jadi keilahian daripada Roh Kudus itu kita bisa melihat bagaimana dia itu bukan sesuatu hal yang selama ini kita anggap bahwa itu hanya bukan Allah, tetapi jelas di dalam Alkitab bahwa dia adalah Allah. Jadi kita bisa melihat juga di dalam teologi Kisah para Rasul ini tentang keselamatan. Dia membahas di sana bahwa keselamatan itu mencangkup tentang pertobatan. Bahkan jelas di dalam Kisah para Rasul ini bahwa dia berkata bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Dia menegaskan di sana bahwa tidak ada di bawah kolong langit ini jalan keselamatan selain daripada Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi bahwa sesungguhnya sudah dijelaskan di sana. Di dalam teologi Perjanjian Baru juga kita bisa melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di dalam Kisah para Rasul ini. Teologinya adalah tentang gereja. Bagaimana gereja mula-mula itu muncul dan bagaimana hidup dari gereja mula-mula itu, bagaimana sikap mereka, bagaimana hati mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi pada kesempatan ini saya akan juga menyampaikan beberapa hal bahwa setelah Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus di sana. Dia menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya bahwa Dia meninggalkan murid-muridnya. Bukan istilahnya bahwa Dia meninggalkan, tetapi ada satu pribadi yang Dia kirimkan melalui Roh Kudus. Dia kirimkan seorang penolong kepada murid-muridnya saat itu. Jadi setelah Dia naik ke surga, Dia menjanjikan di Kisah para Rasul pasal 2 di sana digenap ya, bahwa turunnya Roh Kudus hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit. 40 hari Dia bersama-sama kepada murid-muridnya. Setelah 40 hari Dia naik ke surga. 10 hari setelah itu turunlah Roh Kudus. Jadi itulah hari yang ke-50, hari Pentakosta. Dan apa yang terjadi ketika murid-muridnya sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Di dalam ayat ini, di dalam Kisah para Rasul ini, kita boleh melihat bagaimana pekerjaan daripada kuasa Roh Kudus. Ketika Petrus itu berkhotbah, kurang lebih dicatat di sana bahwa 3.000 jiwa dimenangkan. Ya, akhir dari ketika Roh Kudus itu sudah memenuhi murid-muridnya, pelayanan mereka semakin dipakai oleh Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan di dalam pembahasan saya ini. Kurang lebih terima kasih. Salam.